الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Shaimin wa shaimat jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita mencoba melanjutkan membaca bareng-bareng ya yang kita sajikan, di mana kita sudah masuk prinsip yang ke-6 kalau saya nggak salah ya. Ini masuk prinsip yang ke-6 di dalam memahami Islam itu. Ya, dari paparan nanti yang akan saya sampaikan ini adalah tentang masalah pentingnya Islam itu bersatu. Kita harus menyadari bermacam-macam kelompok ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mensikapinya. Ya, jadi mensikapi kondisi sekarang yang perlu kita lakukan. Ya, di sini ditulis ya untuk kesamaannya dulu. Di sini ditulis wa kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutraku illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bahwa setiap orang itu dapat diambil dari kalimah-kalimahnya, dari pendapat-pendapatnya, dan juga boleh ditinggalkan dari kalimat-kalimat atau pendapat-pendapatnya illa al-maksum sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita pahami pertama ya. Jadi yang kita pahami pertama adalah bahwa setiap orang, siapapun ya, itu bisa kita ambil pendapatnya, bisa kita ambil argumen-argumennya, dan juga boleh kita tinggalkan juga, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Al-Maksum maksudnya adalah orang yang dipelihara atau dijaga dari kekeliruan. Ya. Jadi yang harus kita ikuti itu adalah Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi kita itu boleh kita ikuti, boleh juga kita tinggalkan. Itu yang pertama. Kemudian wa kullu ma jaa'a anis salaf ridwanullahi alaihim muwaffiqan li kitabihi wa sunnati qabilnahu. Yang datang dari orang-orang pendahulu, sahabat, tabi'in, tabi'in, imam mazhab, yang pendapat dari orang-orang soleh terdahulu ini, moga-moga mereka ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, muwafiqan apabila sesuai lil kitabi wa sunnati, sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan sunnah, qabilnahu, maka boleh atau kita terima. Ya, jadi kalau sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah yang datang dari orang-orang soleh sebelum kita, itu boleh kita pakai, pendapat itu boleh kita ambil. Ya, tetapi kalau nanti berseberangan atau tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah, maka kita lebih mendahulukan yang Al-Quran dan sunnah. Ini yang harus kita pahami yang kedua. Walakinna la na'ridul ashkhas fima nahtalifu fihi. Akan tetapi yang ketiga yang kita pahami, kita tidak boleh mencaci atau menjelek-jelekan pribadi-pribadinya di dalam masalah yang masih ada perselisihan di dalamnya. Ya, jadi kita tidak boleh menjelek-jelekan, apalagi sampai menyebut nama, apalagi sampai menyebut fisik orang dan lain sebagainya. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi ruang lingkup pagi ini insya Allah 10 menit ke depan atau sampai 15 menit ke depan kita akan mencoba membahas 3 ini. Ya, jadi yang pertama adalah tidak ada yang maksum, tidak ada manusia yang dijaga oleh Allah dari kesalahan kecuali baginda Nabi SAW. Selain Nabi kita, itu berarti dia punya salah dan punya kekurangan tanpa terkecuali. Ya, sahabat pun juga ada kekurangan, ada kelebihannya. Demikian juga tabi'in, tabi'in, ya imam-imam mazhab dan lain sebagainya. Mungkin pertama yang harus kita, kenapa Nabi kita ini adalah tidak atau orang yang terpelihara dari kesalahan? Karena yang pertama beliau ini adalah pembimbing manusia. Dia pembimbing manusia, maka tidak boleh salah. Ya, karena akan diikuti oleh
pengikutnya ini. Kemudian yang kedua, kenapa beliau ini tidak pernah salah? Karena beliau ini dibimbing oleh wahyu. Jadi kalau andaikan ada kesalahan atau mau akan ada kesalahan, maka beliau ini dilindungi oleh wahyu itu. Kalaulah andaikan dia belum menjadi wahyu, dia sudah dijaga oleh tanda-tanda kenabian itu, yaitu irkhas. Ya mohon maaf ya, setiap kita ini pasti pernah mendengarkan musik. Mendengarkan musik itu kita tuh biasa, apalagi HP, zamannya HP sekarang. Ya, Nabi kita ini yang namanya mendengarkan musik itu tidak pernah selama hidupnya. Ya. Jadi suatu ketika beliau ini masih remaja, itu pekerjaannya salah satunya adalah mengembala domba. Ya, kemudian suatu ketika karena jauh dari tempat tinggalnya, maka satu kelompok pemuda yang sedang mengembalakan dombanya ini tidur di satu tempat, tidak pulang ke rumah. Kemudian di tempat tidurnya itu, di tempat penginapan atau di tendanya itu, pemuda-pemuda ini mendengarkan suara musik. Jadi ada kayak sejenis orang punya hajat gitulah kira-kira ya. Kemudian ada musik, sehingga mereka ini tertarik. Akhirnya grup ini dibagi menjadi dua. Satu kelompok menjaga domba-dombanya, satu kelompok nonton. Gitu. Satu kelompok itu nonton. Kemudian giliran berikutnya diganti lagi. Yang tadi yang awalnya jaga jadi nonton, yang nonton jadi jaga. Salah satunya itu kelompoknya Nabi kita, calon Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka berjalan bersama-sama, Nabi pun juga ikut ke tempat itu. Ya. Tapi karena Allah melindungi kesalahan-kesalahannya, akhirnya Nabi kita ini tertidur di bawah pohon dan terbangun setelah kena sinar matahari. Ya. Jadi kalau bahasanya Syekh Mubarakfuri itu, Nabi kita tidak pernah telinganya itu tercemar oleh suara musik. Ya. Walaupun saya tidak memungkiri ya ada musik yang mungkin menggelorakan semangat dan lain sebagainya. Ya. Tapi kehati-hatian ini Nabi kita. Coba andaikan kita terapkan ke kita ya, kita bukan musik lagi kalau sekarang. Ya. Nah, ini Nabi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didukung oleh wahyu. Ya, jadi beliau ini didukung oleh wahyu sehingga sempurnalah kehidupan dan perilakunya. Ya, jadi ada satu manusia yang pernah terjadi di permukaan bumi ini tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa. Kalau itu dicari, maka tidak ada makhluk ini, manusia ini kecuali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini luar biasa loh Pak. Makanya beliau itu walaupun penulis bukunya ini orang non-Islam, Michael Hart itu menulis bahwa orang yang paling berpengaruh sepanjang zaman itu adalah nomor satu paling atas itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang ini konon ya banyak sekali orang yang tertarik dengan perilaku-perilaku Nabi dan mempelajari perilaku-perilaku Nabi. Dengan mengetahui perilakunya Nabi saja itu banyak orang yang kemudian tertarik dengan Islam. Bukan hanya sekarang, zaman sahabat juga ada. Abu Dzar Al-Ghifari itu masuk Islam bukan karena pengajarannya, bukan materinya, bukan ilmunya, karena belum ketemu ilmu waktu itu. Tapi dia tertarik dengan manusianya. Ya, kalau disimpulkan di sini tertarik dan tidak tertariknya seseorang kepada Islam itu tergantung dari orang Islam ini sendiri. Kalau orang Islam ini perilakunya menarik perhatian, maka banyak orang yang tertarik dengan Islam. Tapi kalau orang-orang Islam ini perilakunya tidak mencerminkan yang baik, maka orang tidak suka dengan Islam. Ya, maka ini berangkat dari kita sendiri, kita mencoba untuk melakukan yang terbaik. Nabi kita ini pertama pembimbing manusia, yang kedua diikuti atau dibimbing oleh wahyu. Ini mungkin populer yang tiqanil hawa in huwa illa wahyu yunka. Dan tidaklah yang diucapkan ya beliau ini kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi ini adalah sebuah kebenaran. Ini yang ada hubungan dengan ahkam syariah, hukum-hukum syariah. Tetapi kalau ada hubungannya dengan dunia, ilmu-ilmu dunia, maka Nabi kita ini boleh dikasih
saran atau apa namanya ya dikasih masukan lah, dikasih masukan. Boleh. Dan Nabi kita banyak menerima masukan itu. Ya, salah satunya adalah ketika terjadi perang Badar, maka Rasulullah bersama orang Islam ini mengambil satu tempat sebagai base campnya. Ada salah satu sahabat Nabi namanya Habbab bin Munzir. Habbab bin Munzir ini ngomong dengan Nabi kita SAW, ya Rasulullah, memilih tempat ini karena wahyu, perintah dari Allah, ataukah memilih tempat ini adalah strategi perang? Maka kata Rasulullah, ini adalah strategi perang. Ya Rasulullah, kalau ini strategi perang kurang pas. Saya mengusulkan begini dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah mengikuti pendapatnya Habib bin Munzir. Dan dari sebab itu usulannya ini menjadi salah satu penyebab menangnya Islam di perang Badar. Ya, Nabi juga pernah mendapat saran atau masukan atau meminta masukan dari sahabatnya. Salah satunya itu di perang Khandaq, perang Parit. Ya, karena lawan yang dihadapi lebih banyak dari jumlah penduduk yang ada di Madinah. Ya, maka Rasulullah itu meminta saran kepada teman-temannya, apa yang kita lakukan. Salah satunya memberi saran itu adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu namanya Salman dari Persia. Kalau sekarang itu antara sekitar Irak, Iran itu Persia itu. Ya, usulannya Salman Al-Farisi ini kemudian dipakai oleh Rasulullah. Apa usulannya? Yaitu membuat parit, yang parit itu tidak bisa dilompati oleh kuda dan tidak bisa dinaiki oleh kuda. Dan ternyata saran itu benar, dan itu salah satu menjadi penyebab kemenangan perang itu. Ya, jadi yang dijaga oleh Allah dari kesalahan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya sahabat, sehebat-hebatnya imam mazhab, mereka ini tidak dijaga oleh Allah. Ya, sehingga punya kesalahan dan juga punya kekurangan. Ini yang harus kita pahami ya, supaya nanti kita tidak terlalu fanatik di dunia ini. Ya, kemudian bagaimana kita mensikapi para pendahulu kita? Tadi yang kita pelajari ya, bagaimana kalau ada pendapat itu dari orang-orang lebih dahulu sahabat, ini lebih dulu dari kita. Ya, jadi muwafiqana fi ma jaa anis salaf. Bagaimana kita bersikap terhadap apa yang datang dari orang-orang terdahulu. Ya, jadi orang-orang terdahulu ini diukur kebenarannya itu. Kalau memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu kita pakai. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita mengutamakan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah lebih dahulu. Ya, jadi pendapat mereka ini bisa benar dan juga pendapat mereka ini bisa salah. Ya. Nah, ini juga kalau andaikan kita mempelajari kehidupan para imam mazhab, jangankan beda imam, satu imam saja itu bisa berbeda karena tempat tinggalnya. Imam Syafi'i ketika tinggal di Baghdad, pendapatnya berbeda dengan ketika Imam Syafi'i itu tinggalnya di Madinah. Maka ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada pendapat lama dan ada pendapat baru. Padahal satu imam itu, yaitu Imam Syafi'i. Apalagi kalau beda imam, beda kemampuan, bisa beda kapasitas, beda latar belakang dan lain sebagainya, ini pasti ada perbedaan-perbedaan itu. Oleh karena itu kita di dalam mensikapi perbedaan-perbedaan seperti ini, ya kita harus lebih mengutamakan ya persatuan yang harus kita jaga. Ini sesuai dengan yang ketiga. Ada yang ketiga, al-adabu ma'al ulama, adab terhadap ulama, sopan santun kita terhadap ulama. Jadi jangan sampai karena mereka berbeda kemudian kita mencaci, kita kemudian menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Ini yang sekarang harus jaga itu. Ya, jadi kita harus lebih mengutamakan persatuan Islam daripada pendapat-pendapat imam-imam kita. Jadi yang harus kita dahulukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang dijaga pasti benar adalah Nabi Muhammad. Sedangkan pendahulu kita, imam-imam kita, ini juga ada kesalahan, ada kekurangannya. Maka ketika ada yang berbeda dengan si A, si B, berbeda dengan ulama A, ulama B, ya yang harus kita lakukan di sini adalah bagaimana kita menghormati mereka itu. Ulama ini, al-ulama warasatul anbiya, adalah pewarisnya para nabi.
Ya, jadi insya Allah ulama-ulama kita berhusnudzon saja. Ulama-ulama kita ini semuanya adalah pewaris para nabi. Dan ulama-ulama di dalam Islam itu adalah ulama terbaik dari umatnya. Ya, sini saya tulis keterangannya saja. Ulama di setiap umat adalah orang yang paling jahat. Kalimat-kalimat awalnya ya. Ulama di setiap umat adalah orang yang paling jahat kecuali ulama Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama di luar Islam itu ulama Yahudi, ulama Nasrani, maaf ya, dia itu adalah orang terjahat di kelompoknya itu, di ulamanya itu. Sedangkan di Islam ulama ini adalah terbaiknya di kelompok itu. Kenapa kelompok mereka itu menjadi orang yang terbaik? Karena dia menipu jamaahnya. Sekarang udah banyak yang terbukti, itu udah banyak sekali. Ya, sedangkan di Islam itu insya Allah tidak ada di kalangan seperti ini. Yang harus kita sadari ya. Jadi ulama ini adalah pewaris para nabi, sehingga kita patut untuk menghormati para ulama ini. Kemudian sikap lebih mendahulukan kitabullah, lebih mendahulukan sunnah Rasul, bukan berarti merendahkan keadaan ulama itu. Ya. Jadi karena kita anggap ini tidak sesuai, kemudian kita menjelek-jelekan ulama, kan ada kadang begitu ya, sampai bukunya aja nggak boleh dibaca. Ya, ada beberapa kelompok itu yang mengharamkan tulisannya Imam Al-Ghazali. Ya, padahal sampai sekarang itu belum ada orang yang mampu menulis tentang masalah qalbu hati, ya demikian detailnya sebagaimana Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, ini juga harus kita hormati ya, perbedaan-perbedaan seperti ini kemudian kita hormati. Kemudian yang ketiga, perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah tidak boleh menjadi penyebab untuk saling mencaci dan saling berpecah belah. Ya, ini inti-inti pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Ya, jadi walaupun kita berbeda mazhab, kita berbeda pandangan, kita berbeda cara, jangan sampai ini menjadi penyebab pecahnya persatuan Islam. Ya, jadi ada yang begini, kelompok Islam ada yang begini. Memang Islam ini agama sempurna. Al-Islam nidhamun samilun yatanawalul madhahirul hayati jami'an. Bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna, yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Dan tidak ada manusia yang bisa mengamalkan semuanya, itu nggak ada. Ya, hanya kita mencoba untuk fisil mikafah sebisa mungkin semuanya. Ya. Nah, ini kalau andikan kemudian ada berbeda di sana, berbeda di sini, yang harus kita dahulukan adalah persatuan Islamnya. Ya, jadi Islam ini menjadi agama yang satu. Ya, soal perbedaan itu nanti pasti ada, tidak akan mungkin perbedaan itu selesai, nggak akan mungkin. Apalagi tingkat kita, tingkat imam yang kemampuan agamanya seperti itu murni, ya itu pun masih berbeda, apalagi kita. Ya, oleh karena itu kalau ada perbedaan-perbedaan di tingkat ini, kita harus menyadari bahwa memang tidak ada manusia yang suci kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena dia bukan manusia suci, bukan manusia yang dipelihara al-maksum, maka dia juga punya kesalahan tanpa terkecuali, termasuk pimpinan-pimpinan kita pasti ada kesalahan. Tetapi ketika kita menemukan kesalahan-kesalahan itu, jangan kita kemudian mencaci maki, kita memojokkan dia, apalagi sampai tingkat pribadinya. Ya, ini yang harus kita jaga ini Pak, jangan sampai tingkat pribadinya. Sedangkan kita yang ada di bawah ini, kalaulah ada perbedaan dalam masalah ijtihadiyah, jangan sampai menjadi penyebab pecahnya Islam. Nah, ini awal muasal dari hancurnya Islam. Kalau kita belajar dari sejarah Islam, itu adalah perpecahan di umat Islam ini. Ya, ini mungkin ya kilasan pendek, kajian pendek tentang perlunya bagi kita untuk berhusnudzon terhadap ulama-ulama kita, kemudian menjaga persatuan Islam. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.